mahasiswa baru angkatan 2021. Di sini aku, Agatha Rifda Sabita, akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Aku akan menjelaskan tentang seputaran laboratorium praktikum yang ada di jurusan Teknik Kimia ini ya. Laboratorium ini berada di Gedung AKI. Nah, buat informasi aja nih ya, di Gedung AKI juga terdapat ruangan kelas, ruangan dosen, dan ruangan teknisi loh. Tapi di sini kita fokus ke laboratorium yang akan kita gunakan di tingkat 1 ya. Di gedung ini terdapat 4 lantai di dalamnya, memiliki 2 tangga darurat untuk mempermudah evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, laboratorium pertama yang akan aku kenalkan adalah Laboratorium Kimia Dasar. Laboratorium Kimia Dasar merupakan laboratorium yang kegiatannya meliputi penerapan dasar praktikum kimia, yaitu penimbangan, pemipetan, pelarutan, pembuatan larutan standar, dan identifikasi bahan atau produk secara fisik dan kimia. Beberapa alat yang berada pada laboratorium kimia dasar yaitu neraca analitik yang digunakan untuk menimbang suatu bahan, furnace, yaitu tungku pembakaran untuk pembakaran, desikator untuk menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian, oven untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium, rak-rak bahan yang dipakai saat kalian praktikum, ruangan asam basa untuk mengambil bahan asam dan basa. Nah, kita lanjut ke laboratorium yang kedua, yaitu Laboratorium Bioproses. Laboratorium Bioproses merupakan laboratorium yang kegiatannya meliputi sterilisasi, mikroskop, isolasi mikroorganisme, pewarnaan, pembuatan kurva pertumbuhan jamur, dan pembuatan yogurt. Pada laboratorium bioproses, semua yang dikenakan untuk memulai praktikum harus dipastikan benar-benar steril, baik dari jas lab, masker, bahkan di dalam laboratorium bioproses disediakan alas kaki khusus untuk menjaga kesterilan tersebut. Beberapa alat yang ada di laboratorium bioproses yaitu autoklaf untuk mensterilkan alat yang ada di laboratorium, oven untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium, inkubator oven untuk menginkubasi biakan dengan temperatur tertentu, koloni counter untuk menghitung jumlah bakteri yang dibiarkan pada cawan Petri. Dan ada juga neraca analitik untuk menimbang massa bahan. Kemudian di laboratorium yang ketiga yaitu Laboratorium Kimia Terapan. Laboratorium Kimia Terapan, terkhususnya termodinamika, merupakan laboratorium yang kegiatannya melakukan praktikum seperti penentuan dan estimasi volume molar serta densitas larutan, penentuan panas spesifik, ekspansi gas ideal, dan kesetimbangan uap cair. Beberapa alat yang berada pada laboratorium kimia terapan yaitu oven untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium, tensile strength atau alat uji tarik merupakan alat untuk mengetahui sifat suatu bahan, alat destilasi, alat untuk memisahkan larutan berdasarkan kecepatan menguap, alat uji tekanan untuk mengetahui tekanan suatu bahan, kalorimeter untuk mengukur perubahan kalor. Untuk laboratorium yang terakhir yaitu Laboratorium Analisis Instrumental. Laboratorium Analisis Instrumental merupakan laboratorium yang kegiatannya meliputi cara mengoperasikan peralatan analisis instrumentasi seperti konduktometer, kombititrator,
spektrofotometri inframerah, spektrofotometri UV vis, kromatografi gas, dan HPLC. Beberapa alat yang berada pada laboratorium analisis instrumental yaitu kromatografi gas dan cair untuk memisahkan senyawa organik, kromatografi gas untuk menentukan campuran zat kimia atau sampel, kromatografi cair untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam larutan, spektrofotometri inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi suatu senyawa, spektrofotometri UV vis untuk mengukur transmitter bahan sesuai dengan panjang gelombang. Nah, di sini juga ada laboratorium pilot plant. Tapi nanti kalian akan menemui ketika sudah di tingkat selanjutnya ya. Nah, apabila berada di dalam laboratorium, diharapkan untuk selalu mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium atau K3L. Contohnya seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, tidak membawa alat atau bahan yang berpotensi menimbulkan nyala api, tidak merokok dalam ruangan, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum, dan lain-lain. Penggunaan alat pelindung diri atau APD sangat diharuskan jika ingin melakukan praktikum untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat menimpa kita. APD tersebut dapat berupa jas praktikum, goggle jika diperlukan, sarung tangan yang sesuai ukuran, sepatu tertutup, dan masker. Apabila terjadi kebakaran, jurusan juga memiliki alat pemadam api ringan atau APAR, baik besar maupun kecil. Instruksi sudah jelas tertera dan ditempelkan di bagian atas APAR tersebut. Nah, selain fasilitas-fasilitas laboratorium tadi yang sudah aku jelaskan, di sini aku mau memberi sedikit informasi nih. Kalau di gedung AKI juga ada beberapa meja dan kursi di dekat laboratorium tersebut yang bisa digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas, menulis laporan, atau sekedar menaruh barang bawaan sebelum memasuki laboratorium. Kemudian yang terakhir nih, di sini juga disediakan lift agar lebih memudahkan untuk naik ke lantai atas. Jika memasuki area lift, dapat melihat pemandangan sekitar Politeknik Negeri Malang. Nah, gimana nih adik-adik mahasiswa baru semua? Seru kan tadi kita udah keliling-keliling ke laboratorium di jurusan Teknik Kimia ini? Ya, mungkin bisa mengobati rasa penasaran kalian yang selalu bertanya-tanya, gimana sih laboratorium di jurusan Teknik Kimia ini? Semoga kita cepat ketemu ya di kampus tercinta kita, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih buat adik-adik semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel HMTK ini ya. Saya pamit undur diri. Kimia, boom!